Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Medianto. Saya dari UT Daerah Pangkal Pinang, Prodi Ilmu Hukum, yaitu untuk memenuhi tugas 3 pada mata kuliah Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama tentang tahapan awal mediasi dalam kasus perceraian. Saya selaku hakim mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim untuk memimpin proses mediasi dalam perkara ini. Sebelum kita memulai, kita penjelasan mediasi terlebih dahulu. Mediasi di pengadilan agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, di mana mediasi ini dijembatani oleh seorang hakim yang ditunjuk di pengadilan agama. Proses mediasi ini dapat dikatakan baru dilaksanakan dalam pengadilan agama pada tahun 2007. Secara detail tentang mediasi dapat dijabarkan sebagai berikut. Pada saat sidang pertama, majelis hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan seperti kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dan selanjutnya hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur di mana sebelum dijalankan proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Kemudian hakim bertanya apakah para pihak mempunyai mediator. Jika tidak, maka hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak. Majelis hakim kemudian menentukan hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut. Mediasi dilakukan di ruang khusus di pengadilan agama tersebut. Umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 kali. Bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian, maka barulah proses perkara perceraian dapat dilaksanakan. Prosedur mediasi. Semua perkara perdata yang diselesaikan di pengadilan terlebih dahulu wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi, dan dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara yang dalam pandangannya dihadiri oleh kedua belah pihak tidak dilakukan upaya mediasi, maka putusan batal demi hukum. Proses pemeriksaan oleh majelis hakim untuk mediasi. 1. Pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, hakim wajib menjelaskan mengenai keharusan melaksanakan mediasi yang dibantu oleh mediator. Kedua, hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan. 3. Setelah kedua belah pihak menyepakati nama mediator, maka sidang ditunda dalam waktu yang ditentukan. Jika proses mediasi telah dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan memperhatikan hasil mediasi. Dalam proses mediasi ini, saya bertugas sebagai pihak netral. Saya tidak mengambil keputusan ataupun memihak kepada salah satu pihak. Keputusan seluruhnya ada di tangan kedua belah pihak. Saya juga ingin menyampaikan beberapa aturan mediasi. Para pihak saling menghormati, berbicara saling bergantian, dan tidak memotong pembicaraan, serta menyampaikan pendapat secara jujur dan beretikat baik. Seluruh pembahasan dalam mediasi ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan proses mediasi. Adapun teknis pelaksanaan mediasi, masing-masing pihak akan diberikan kesepakatan untuk menyampaikan pandangan dan permasalahan. Selanjutnya, mediator akan membantu mengidentifikasi permasalahan dan kemungkinan solusi yang dapat disepakati bersama. Apabila diperlukan, mediator juga dapat melakukan pertemuan secara terpisah dalam masing-masing pihak.
Kemudian, proses persidangan setelah mediasi dilaksanakan. 1. Mediasi tidak mencapai kesepakatan. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan di persidangan dilanjutkan sesuai dengan tahapannya. Kedua, mediasi mencapai kesepakatan. Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak. Terhadap hasil kesepakatan tersebut, para pihak dapat meminta hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan perdamaian ataupun akta dading. Kedua, mencabut gugatan sebagaimana klausa yang harus dicantumkan dan kecapaian jika hasil kesepakatan tidak diingin dituangkan dalam putusan. Untuk perkara perceraian, maka jika tercapai kesepakatan, penggugat ataupun pemohon wajib mencabut gugatannya atau permohonannya. Akan tetapi apabila kesepakatan damai hanya tercapai sebagian selain mengenai perceraian, maka hasil kesepakatan tersebut dapat dimintakan untuk dicantumkan dalam putusan atau dicabut. Itu sekian dari saya penjelasan mengenai tahapan awal mediasi dalam kasus perceraian di pengadilan agama. Mohon maaf jika bila ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih.